Sifonnya cakep banget. Walaupun gluten free, dia juga bisa bikin sifonnya cantik. Welcome back to my channel Dina Cahya. Kali ini saya akan membuat gluten free sandwich chiffon cake. Nah, biasanya kan kalau chiffon cake itu dibuatnya kan hanya bentuk bulat ya, whole gitu. Dan sekarang lagi musimnya dihias-hias, diberi topping ya. Nah, kali ini aku akan bentuknya bentuk sandwich ya. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari kafe-kafe yang ada di Jepang ya. Karena chiffon cake ini sebenarnya populer banget di Jepang. Jadi kalau kalian suka sebelum pandemi dulu sering jalan-jalan ke Jepang gitu ya, akan lihat kafe-kafe itu bikinnya tuh sifon-sifon yang bentuknya seperti sandwich. Jadi di dalamnya itu ada yang isi buah, isi coklat atau krem-krem yang pokoknya enak banget. Nah, hari ini aku akan share sama kalian gimana caranya tapi dengan versi gluten free. Nah, langsung aja ya, bahan-bahannya cukup sederhana. Di sini ada susu UHT dan minyak. Kemudian di sini ada cocoa powder. Ya, lalu ada pasta coklat, ini untuk menambah aroma dan warna, boleh kamu skip kalau kamu nggak suka. Kemudian di sini aku menggunakan bola deli tepung beras, dan di sini ada bola deli tepung ketan. Kemudian ada kuning telur, ya. Lalu di sini untuk merengnya kita akan menggunakan putih telur dan juga gula pasir. Jadi pada dasarnya untuk membuat chiffon cake itu terdiri dari dua adonan, yaitu adonan kuning telur dan adonan putih telur yang nanti akan kita kembangkan di mixer menjadi mereng. Nah, pertama-tama kita akan hangatkan susu UHT dan minyaknya ya. Aku menggunakan microwave, tapi buat teman-teman yang tidak punya microwave bisa memanaskan di atas kompor dengan panci sampai dia simmering aja, atau sampai dia ada gumpalan-gumpalan kecil di pinggirnya, itu selesai. Jadi nggak sampai panas banget ya, hangat aja. Oke, sembari menunggu dia dihangatkan, kita akan preheat ovennya. Aku di sini menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Dan ini udah hangat. Nah, setelah itu, setelah hangat ini, kita akan masukkan cocoa powdernya ya ke dalam sini. Nah, kenapa sih kok susunya dan minyaknya harus dipanasin? Supaya dia bisa melarutkan cocoa powdernya ya, jadi nggak gumpel-gumpel. Terus karena ini gluten free, jadi nanti tepung beras sama tepung ketannya itu akan konsistensinya lebih kental, jadi lebih gampang untuk diaduk ya. Nah, terus kita boleh masukkan pastanya juga kalau mau. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam panci ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan bola deli tepung beras dan bola dari tepung ketan. Kita akan aduk dengan whisker sampai adonannya larut ya, sempurna, nggak ada yang gumpel. Nah, kalau kamu misalnya tidak menggunakan air hangat, yang terjadi dia konsistensinya nggak bisa kental begini, yang ada dia akan cair. Jadi lebih baik menggunakan air hangat yang suam-suam kuku ya. Kita masukkan kuning telurnya. Nah, untuk semua takarannya nanti ada di description box ya. Nah, ini kita akan aduk sampai dia benar-benar halus. Nah, karena hari ini aku menggunakan bola dari tepung beras dan bola dari tepung ketan, ini di sini hasilnya sangat halus walaupun tidak diayak, karena dia juga selain halus, dia putihnya alami, lalu baunya tuh harum alami dan bikin enaknya jadi beda. Jadi kalian wajib coba ya menggunakan produk-produk dari bola deli. Nah, adonan yang kuning telurnya udah jadi. Sekarang kita bikin merengnya, itu adonan putih telur yang dikembangkan menggunakan gula pasir ya, dengan tambahan gula pasir. Di sini aku bahannya hanya putih telur dan gula pasir ya. Pertama kita akan masukkan putih telurnya. Jangan lupa untuk wadah dan kocokannya harus bebas lemak ya, nggak boleh kotor, tidak boleh ada kuning telur sedikit pun, tidak boleh ada minyak ya. Supaya apa? Supaya putih telurnya bisa mengembang dengan sempurna. Kita akan kocok dulu. Di sini aku tidak menggunakan kecepatan tinggi, tapi aku menggunakan kecepatan rendah dulu. Jadi aku akan memecah telurnya supaya dia berbuih seperti ini.
Nah, kalau sudah berbuih seperti ini, kita akan tambahkan gula pasirnya. Jadi gula pasir ini aku masukkan bertahap ya, sebanyak 3 kali. Ini yang pertama ya. Nah, kita boleh naikkan kecepatan di medium ya. Jadi untuk mengocok putih telur ini jangan langsung menggunakan kecepatan tinggi. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan kecepatan tinggi, yang terjadi putih telurnya itu akan ngembang banget, kemudian gampang mencairnya. Jadi kita perlu putih telur yang stabil dalam pembuatan chiffon cake. Kita masukkan yang kedua, gula pasirnya. Hari ini aku menggunakan telur yang fresh ya. Buktinya fresh itu putih telurnya waktu dipisah dengan kuning telurnya dia masih kental ya, dan kuning telurnya masih bulat. Nah, jadi teman-teman apabila mendapatkan putih telur yang tidak fresh, kalian bisa menambahkan cream of tartar atau juga menambahkan air lemon dan garam juga boleh ya. Tapi kali ini aku tidak menggunakan tambahan apapun. Ini kita akan masukkan gula pasir yang terakhir, yang ketiga. Dari tadi aku hanya menggunakan speed yang medium. Jadi dia waktu ditarik tuh, dia tuh masih ada gini, jadi dia mau kesituin, jadi poninya anti badai, tuh kan ada poninya, tapi anti badai dia bisa menahan ini, menahan apa bodinya. Nah, ini rahasia struktur yang bagus untuk bikin chiffon cake, supaya chiffon cake kalian tidak ambles, supaya halus, supaya moist begini. Nah, apa yang terjadi apabila kalian overmix, kalian mixer terus ya? Yang pertama, bisa terjadi putih telurnya akan terpisah dengan cairan, jadi akan keluar seperti air dan putih telur. Itu biasanya menggunakan mixer yang terlalu high speed atau terlalu kecepatan tinggi, jadi dia naiknya cepat, isinya udara, turunnya juga cepat. Oke, sekarang saatnya kita akan mencampurkan putih telurnya ke adonan kuning telur. 3 kali masuk ya. Yang pertama kita aduk aja. Kalau ngaduk nggak usah takut ya, karena kita bikin bikin putih telurnya kan udah bener-bener dalam waktu yang stabil ya, maksudnya kecepatan mixernya stabil dan sudah cukup gitu untuk menahan dirinya, jadi nggak akan kolaps ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita menggunakan spatula ya. Ambil bagian bawah ke atas, bawah ke atas. Nah, ini adonannya udah halus banget tapi kental kayak gini tuh. Nah, berarti udah selesai dan tidak ada putih telurnya yang menggumpal ya, tuh halus ya. Nah, aku menggunakan loyang, ini nih loyangnya 16 cm ya. Bawahnya sini aku ukur 13. Nah, ini ada bagian tengahnya ya. Jadi supaya apa sih? Supaya panasnya dari oven pemanggangan tuh ada di tengah sini sehingga tengahnya juga matang. Tapi untuk yang sudah expert di bidang chiffon, kalian boleh pakai loyang bulat biasa, asal bongkar pasang ya. Karena apa? Biar gampang lepasnya. Kan ada kan yang ada tengahnya, itu juga boleh dipakai. Oke, tuang. Kemudian kita akan tap-tap supaya bubble-nya kelihatan ya, bubble-nya keluar tuh, supaya udara yang di dalamnya juga terperangkap keluar ya. Nah, kita akan bake sini yang sudah kita preheat tadi selama kurang lebih 50 sampai 60 menit. Karena kita kalau bikin chiffon itu memang membutuhkan waktu yang lama karena dia harus mengembang dengan perlahan, jadi teksturnya kokoh. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, ovennya dia akan naiknya terlalu cepat, kemudian waktu dibuka dia nggak kuat menahan dirinya karena pertumbuhannya terlalu cepat lah seperti itu ya, jadi bertahap. Iya, nih jadinya. Kita akan hentakkan 1 kali. Untuk apa? Supaya panasnya yang di dalam itu keluar, jadi nggak lekas ambles ya. Terus kita bisa dengan cara disentuh gini, jari kita bekas di sini berarti udah mateng. Yang kedua juga bisa dengan cara ditusuk. Ini, nah udah nggak ada ya. Nah ini udah matang. Nah, jangan lupa kita harus segera membalikkan chiffon ini supaya dia nanti nggak turun. Biasanya sih kalau loyang chiffon itu ada juga dada kakinya langsung ya, jadi dia bisa langsung dibalik aja. Tapi yang ini kebetulan punya aku nggak ada kakinya, jadi aku bisa minta tolong bantuan botol ya. Nah, kita biarkan dia sampai dingin suhu ruang ya, sekitar 2-3 jam. Jadi jangan membuka chiffon pada saat panas. Karena apa? Karena strukturnya dia masih sangat lembut
lembut sekali. Jadi dia belum set ya. Jadi ini akan sampai set baru kita buka. Oke, kita tunggu sampai dia dingin ya. Nah, karena hari ini kita akan bikin sifonnya itu yang berbeda, yaitu sandwich, maka di dalamnya pasti ada fillingnya. Di sini aku menggunakan filling. Kita akan membuat, di sini ada krem patisserie-nya. Kita akan masak dulu bahan-bahannya. Ada kuning telur, kemudian ada bola deli gula halus, ada susu UHT, terus kemudian ada bola deli tepung beras, bola deli maizena, dan juga vanila ya. Jadi optional ya, mau pakai vanila apa enggak. Kalau aku lebih suka vanila supaya baunya lebih harum, menghilangkan bau amis telur ya. Lalu ada juga di sini whipping cream cheese sebagai campurannya. Oke, caranya mudah ya. Kita tinggal campurkan bahan-bahannya. Di sini ada kuning telurnya aku campur, kemudian ada bola deli gula halus. Ini kita akan whisk ya. Nah, kalau sudah halus kecampur begini ya, tuh, kita akan tambahkan susu UHT. Kita boleh tambahkan bola deli tepung beras dan juga bola deli maizena. Nah, kalau sudah kecampur semua, kita masukkan semua susu UHT-nya. Nah, untuk vanilanya nanti kita akan masukkan pada saat adonan sudah selesai dimasak ya. Sekarang kita akan masak di atas kompor dengan apinya sedang aja. Kecilin ya apinya ya, terus kita aduk terus. Pastikan dia matang sempurna supaya aroma wanginya dari bola deli tepung berasnya itu berasa banget dan bikin enaknya jadi beda. Aku punya tips ya, kalau misalnya kalian mau custardnya ini lebih halus karena kita menggunakan bola deli tepung beras, maka kita akan aduk-aduk terus sampai asapnya itu hilang ya. Jangan lupa untuk masukkan vanilanya biar menambah aroma wangi. Oh, kita aduk-aduk ya. Lalu kita harus dinginkan, karena apa? Nanti kita akan mix dia dengan whipping cream ya. Whipping cream dan cream cheese itu membutuhkan krim yang dingin ya. Nah, bila kalian bikin krem patisserie apapun juga, lebih baik ditutup dengan cling wrap ya, sampai menyentuh adonannya, supaya apa? Dia tidak berkulit ya. Terus pastikan cling wrapnya menyentuh ke permukaan adonannya. Nah, seperti ini kita dinginkan dulu ya di suhu ruang, nanti kalau setelah dingin, masukkan ke dalam chiller. Nah, kremnya udah dingin dari chiller, saatnya kita campurkan dengan whipping cream dan juga cream cheese. Ingat, whipping cream harus dalam keadaan dingin ya. Untuk cream cheese-nya kalian boleh campurkan sekarang, nggak apa-apa. Ini sudah di suhu ruang agar lebih gampang di mixernya. Nah, adonannya sampai seperti ini, jadi seperti krim ya. Lalu kita akan campurkan dengan krim patisserie yang tadi kita sudah buat ya. Kita boleh mixer sebentar ya supaya adonannya lebih halus, karena di situ ada cream cheese ya. Kadang ada beberapa cream cheese yang dia memang ada tekstur menggumpalnya. Krimnya agak kaku begitu ya, jadi nggak cair gitu ya. Oke, krimnya udah jadi saatnya sekarang kita membuka sifonnya ya. Sifon cake-nya sepertinya udah dingin. Nah, krimnya kita akan masukkan dalam piping bag ya. Nah, sifon cake-nya udah dingin, kita bisa turunin, bisa pegang, dan dia keadaannya harus begini ya, nggak boleh dia lepas dari loyangnya, nggak boleh dia juga turun, nggak boleh. Nah, dia posisinya tetap berdiri, tegak, jadi ini sudah matang sempurna. Nah, ini sifonnya cakep banget, walaupun gluten free, dia juga bisa bikin sifonnya cantik ya. Untuk tengahnya, bukanya, bisa diturunin begini. Nah, sifon yang baik, dia tidak akan berpinggang, dia akan tegak begini, dan saat ditekan, dia akan kembali ke semula ya. Nah, karena kita akan bikinnya sandwich chiffon cake, maka bentuknya nggak akan whole gini aja, tapi kita akan potong-potong, lalu kita belah dua dan beri isian ya. Setelah dipotong begini, kita potong tengahnya, jangan sampai putus. Sekarang kita harus berkenalan dulu dengan filling dan toppingnya. Yang pastinya tadi filling yang kita buat ya ada di sini. Ya, dia ada whipping cream buat hiasan aja. Jadi tinggal whipping cream yang non dairy tinggal di whip jadi seperti ini. Terus ini tadi krim kita buat. Terus di sini juga ada saus coklat ya, glazed coklat ya, mau pakai rasa-rasa. Kemudian di sini aku menggunakan biskuit yang kecil-kecil begini ya. Nanti aku akan beri dusting gold supaya lebih mewah. Kemudian ada kayak misis, terus ada
biskuit keju atau biskuit vanilla yang panjang-panjang. Kemudian ada coklat gold dan juga ada biskuit crumb ya. Nah, kemudian di sini ada menggunakan spuit yang bintang begini atau suka-suka kamu, cuma hanya untuk mempercantik tampilan, karena apa, makanan yang cantik itu pasti menambah selera dari mata turun ke perut. Nah, sekarang adalah fun partnya, yaitu satu sesi yang sangat menyenangkan buat aku, yaitu memberi filling dan topping ya. Beri crumb ya, cookie crumb nih ya. Di sini kita akan beri whipping cream ya, ini yang non dairy ya, buat topping aja. Nah, kita tempel gini ya, lalu kita beri biskuit sticknya gini, Choco Stone Gold ya. Kemudian kita akan beri misisnya biar ada kesan agak rame-rame gitu ya. Dan untuk sentuhan yang terakhir, biar terkesan lebih elegan, kita akan taburkan bola deli gula halus. Nah, gluten free sandwich chiffon cake-nya udah jadi. Sekarang saatnya untuk mencicipi. Nah, kalau aku yang mencicipi pasti aku bilang enak ya, karena aku yang bikin. Tapi kali ini aku akan panggil salah satu kameramennya. Di sini banyak banget, ada 5 orang untuk cobain ke depan. Ini harus icipin. Ini satunya aku ambilin lagi ya sendoknya. Nah, ini kameraman kita cobain ya. Jadi ini ngicipinnya harus sama topping-toppingnya semua nih. Enak. Enak. Gimana? Enak. Lembut. Keren banget. 1 sampai 10 nilainya berapa? 1 sampai 10. 9. Wih, 9. Pasti karena ada orangnya. Nah, dan inilah gluten free sandwich chiffon cake. Untuk resep detailnya kalian bisa lihat di description box di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram boladeli.id untuk info-info produk mereka selengkapnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Happy baking, bye!